Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, NPM 2208260052. Baik, di sini saya akan mempresentasikan penjelasan MEMEP tentang depresi pada blok psikiatri. Nah, jadi definisi pada depresi ini adalah gangguan suasana hati atau mood disorder yang memengaruhi pola pikir, perasaan, serta aktivitas sehari-hari seseorang. Kondisi ini berlangsung setidaknya 2 minggu berturut-turut dan membuat penderitanya kehilangan minat serta semakin semangat hidup. Jadi depresi ini bukan sekedar sedih biasa, tapi gangguan yang mempengaruhi fungsi kehidupan sehari-hari. Jadi penyebab depresi ini terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan depresi. Yang pertama ada faktor biologis, faktor genetik, dan faktor psikososial. Jadi pada faktor biologis ini ketidakseimbangan neurotransmitter seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin di otak. Pada faktor genetik biasanya itu riwayat keluarga dengan gangguan depresi dapat meningkatkan resiko. Pada faktor psikososial seperti stres berat, trauma, masalah ekonomi, atau kehilangan orang yang dicintai. Jadi depresi ini muncul karena kombinasi antara faktor biologis, keturunan, dan lingkungan sosial. Jadi pada gejalanya ini, gejala utama itu depresi sering disingkat dengan SIGECAP, yaitu sleep interest dan guilt, energy, concentration, appetite, psychomotor retardation, suicidal. Jadi sleep ini gangguan tidur seperti insomnia atau hipersomnia. Pada interest itu kehilangan minat terhadap hal-hal yang disukai. Pada guilt itu perasaan bersalah berlebihan. Pada energi mudah lelah dan kurang tenaga. Pada concentration itu sulit berkonsentrasi. Appetite itu perubahan nafsu makan. Psychomotor retardation itu gerakan menjadi lambat. Suicidal itu muncul pikiran atau keinginan untuk bunuh diri. Jadi semakin banyak gejala ini muncul, maka tingkat keparahan depresinya lebih tinggi. Pada klasifikasi depresi ini dibedakan berdasarkan jumlah dan durasi gejala. Yang pertama, depresi ringan, sedang, dan berat. Pada depresi ringan ini minimal 2 gejala utama ditambah 2 gejala tambahan selama lebih dari 2 minggu. Pada depresi sedang itu 2 gejala utama ditambah 3 gejala tambahan minimal lebih dari 2 minggu. Pada depresi berat itu 3 gejala utama ditambah minimal 4 gejala tambahan selama lebih dari 2 minggu juga. Jadi semakin berat, semakin besar gangguan terhadap fungsi sosial dan pekerjaan pasien. Jadi depresi ini berat dapat terjadi dengan atau tanpa gejala psikotik. Pada tanpa gejala psikotik itu hanya gejala depresi berat saja. Sedangkan dengan gejala psikotik itu disertai waham, delusi, halusinasi, atau stupor tidak responsif. Jadi kasus ini memerlukan perhatian medis. Untuk tata laksana pada depresi ini dilakukan dengan kombinasi terapi obat dan psikoterapi. Yang pertama, antidepresan trisiklik bisa diberikan amitriptilin. Dosisnya itu 25 mg 3 kali 1. Perlu hati-hati karena efek sampingnya itu bisa kuat. Terus bisa diberikan SSRI, yaitu Selective Serotonin Reuptake Inhibitor seperti sertralin. Dosisnya itu 50 mg 1 kali 1, atau fluoxetine. Dosisnya itu 20 mg 1 kali 1. Jadi SSRI ini lebih sering digunakan karena efek sampingnya lebih ringan. Selain obat, terapi seperti psikoterapi, konseling, olahraga teratur, dan dukungan sosial juga sangat penting. Jadi depresi ini adalah gangguan suasana hati yang serius dan perlu ditangani secara medis serta psikologis. Deteksi dini dan dukungan dari lingkungan sekitar sangat penting agar pasien dapat pulih dan berfungsi kembali secara normal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.